Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Gani. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi geografi Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi geografi Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia, yang mana pulau ini sendiri memiliki luas sebesar 743,330 km persegi dan menjadikannya sebagai pulau terbesar ketiga di dunia. Secara politik, Pulau Kalimantan terbagi atas 3 negara, yang mana mayoritas wilayah dari pulau ini berada di bawah kendali pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pada sisi utara dari Pulau Kalimantan dikelola oleh negara Malaysia dan menjadi wilayah Malaysia bagian timur. Serta negara ketiga yang berada di pulau ini ialah negara Brunei. Di samping itu, secara administratif, wilayah Kalimantan terbagi atas beberapa provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Selain itu, wilayah Kalimantan akan segera menjadi pusat pemerintahan baru negara Indonesia, yang mana kawasan terpenting tersebut berlokasi di wilayah Kalimantan Timur. Secara geografis, Pulau Kalimantan terletak di antara Pulau Sulawesi di bagian timur dan Pulau Jawa pada bagian selatannya. Selain itu, secara internasional, Pulau Kalimantan juga berada cukup dekat dengan daratan utama negara Malaysia serta Filipina. Tidak hanya itu, letak dari Pulau Kalimantan yang begitu strategis membuat industri ataupun bisnis wisata yang berada di wilayah tersebut dapat dengan mudah mengakses jalur perairan global, yang mana jalur ini menghubungkan antara kawasan Asia Timur dan Utara dan kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan hingga benua Afrika serta Eropa. Di samping itu, Pulau Kalimantan merupakan rumah bagi sebanyak 16,2 juta orang penduduk Indonesia pada tahun 2019. Selain itu, Pulau Kalimantan juga kaya akan sumber daya alam, yang mana wilayah Kalimantan merupakan salah satu provinsi penghasil komoditas pertambangan terbesar di Indonesia, di mana komoditas tersebut meliputi minyak, gas bumi, hingga batu bara. Walaupun potensi sumber daya alam ini begitu besar, namun perlu diingat bahwa Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah paru-paru dunia, sehingga apabila terjadi kerusakan alam yang begitu besar, maka akan mengganggu kestabilan iklim dunia. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang indah. Tak hanya akan hutannya yang luas, pulau ini juga dikenal akan banyaknya destinasi wisatanya yang menarik, seperti Pulau Derawan di Kalimantan Timur dan Gunung Kinabalu di negara Malaysia. Kalimantan juga terkenal akan banyaknya sungai di pulau ini, hingga Pulau Kalimantan mendapatkan julukan sebagai Pulau Seribu Sungai. Sungai yang terkenal di Pulau Kalimantan adalah Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Yang kedua, Pulau Sulawesi. Secara geografis, Pulau Sulawesi adalah pulau terbesar keempat di Indonesia, yang mana pulau ini terletak di antara Pulau Kalimantan yang berada di sebelah barat wilayah Sulawesi dan Maluku yang berada pada sisi timurnya. Selain itu, sama halnya dengan ribuan pulau Indonesia lainnya, di mana Pulau Sulawesi dikelilingi oleh sejumlah kawasan perairan yang terhubung langsung dengan jalur perdagangan dunia, yang mana pada sisi timur pulau terdapat kawasan perairan Laut Maluku,
Laut Sulawesi di sebelah utara, Laut Banda di sebelah tenggara, dan Teluk Bone di sebelah barat dayanya. Di samping itu, Sulawesi merupakan sebuah pulau seluas 174,6 km persegi dan terbagi atas 6 provinsi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Serta pulau ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 20,3 juta orang pada tahun 2022. Di satu sisi, apabila kita melihat gambar pada satelit ini, maka bentuk dari Pulau Sulawesi terlihat seperti menyerupai huruf K. Dan pulau besar ini berada cukup dekat dengan wilayah daratan negara Filipina yang berada di sisi utaranya. Selain itu, Sulawesi juga merupakan rumah bagi cukup banyak spesies flora dan fauna endemik yang tidak akan ditemukan di wilayah lainnya seperti anoa, monyet wulai, dan maleo saitawor. Sedangkan kayu ebony ialah flora endemik yang sangat terkenal di dunia dan memiliki nilai jual yang terbilang sangat mahal. Selain itu, Sulawesi juga terkenal dengan wisatanya yang eksotis seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bunaken dan Likupang di Sulawesi Utara, dan Tanah Toraja dan Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.